Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sami wal ard. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang sebab-sebab dibukanya rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang cukup menarik. Bagaimana ketika bumi di lockdown, kita mengetuk pintu langit dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizkinya dari langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 96, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan di dalam muqaddimah, ketika Allah membuat syarat atau menetapkan syarat, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sami wal ard. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa bagi Allah mudah sebenarnya. Karena Allah menggunakan lafaz la fatahna. Para ahli tafsir menjelaskan mengapa Allah menggunakan kata la fatahna. Sekali lagi, ini adalah jawab dari syarat yang Allah nyatakan di awal ayat itu. Ketika Allah menyatakan walau anna alal qura amanu wattaqaw, andai saja penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, Allah kemudian menyatakan dengan jawab la fatahna, pasti kata Allah, kami akan bukakan kepada mereka la fatahna alaihim barakatim minas sama, keberkahan dari langit, wal ard, dan dari bumi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, rahasia ketika Allah menggunakan kata la fatahna, seolah-olah Allah ingin menyatakan kepada kita, karena berkah itu adalah sesuatu yang bersifat non-fisik, tidak tampak. Tetapi mengapa Allah menggunakan lafaz fatahna, di mana fatahna itu adalah merupakan fi'il, perbuatan, dan membutuhkan objek, dan objek dari perbuatan itu adalah fisik. Seperti kalau kita membuka pintu, maka membuka itu adalah perbuatannya, pintu itu adalah objeknya, ada fisiknya. Para ahli tafsir menjelaskan la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, itu Allah ingin mengirimkan pesan pada kita. Bagi Allah Subhanahu wa taala, membuka keberkahan dari langit dan bumi itu mudah, sebagaimana kita membuka pintu. Begitulah kira-kira makna yang bisa kita tangkap dari penjelasan Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 96 ini. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika ayat ini memberikan jawaban bahwa membuka rizki atau keberkahan dari langit dan bumi itu bagi Allah adalah perkara yang mudah. Bagi Allah itu adalah perkara yang kecil. Bagi Allah itu adalah perkara yang ringan. Tetapi dengan syarat yang dinyatakan Allah di awal ayat itu harus kita penuhi. Bagi Allah mudah membukakan rizki, bagi Allah mudah membukakan keberkahan dari langit dan bumi, tapi dengan syaratnya harus kita penuhi, yaitu amanu wattaqaw, agar kita beriman dan bertakwa. Ketika penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah,
maka kata Allah, Allah pasti akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Cuma sayang kata Allah, walakin kadzabu. Sayang, mereka itu mendustakan. Seharusnya mereka itu beriman dan bertakwa, dan karena itu Allah kemudian berjanji akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Allah berjanji akan membukakan pintu-pintu kebaikan bagi penduduk tadi dari langit dan bumi. Tetapi sayang, karena mereka itu mendustakan apa yang Allah perintahkan. Sayang, ketika Allah perintahkan pada mereka agar beriman dan bertakwa, itu tidak mereka penuhi. Walakin kadzabu. Tetapi sayang, karena mereka mendustakan apa yang aku titahkan. Fa'akhadnahum. Maka kami adab mereka, kami siksa mereka. Bima kanu yaksibun. Karena ulah mereka, karena perbuatan mereka, karena apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ayat ini menghubungkan dua hal. Yang pertama, keberkahan yang ada di bumi, yaitu rezeki yang sampai kepada makhluk di bumi, dengan sebab yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ketaatan makhluk yang ada di bumi. Artinya apa? Artinya, ketika kita bicara tentang kesulitan-kesulitan hidup, seperti disebutkan di dalam ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa man a'rada an dzikri. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, siapa saja yang berpaling dari syariatku, siapa saja yang berpaling dari hukumku, siapa saja yang berpaling dari agamaku, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka dia pasti mendapatkan kehidupan yang sempit, mendapatkan kehidupan yang sulit, mendapatkan kehidupan yang susah. Wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan dia, kami akan bangkitkan dia di padang mahsyar nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ayat ini memberikan penjelasan dengan begitu gamblang. Ada hukum sebab akibat yang Allah jelaskan. Ketika kita beriman, itu merupakan hukum kausalitasnya. Ketika kita bertakwa, juga bagian dari hukum kausalitasnya. Iman dan bertakwa itu dijadikan oleh Allah sebagai hukum kausalitas. Untuk apa? Menarik keberkahan dari langit dan bumi. Untuk apa? Membukakan keberkahan langit dan bumi yang Allah janjikan kepada kita. Demikian juga ketika kita beriman dan bertakwa, maka itu menjadi hukum kausalitas. Bagi apa? Kehidupan yang lapang. Dan sebaliknya ketika kita berpaling, tidak melaksanakan hukum Allah, tidak menjalankan syarat Allah, tidak taat kepada aturan Allah, maka itu juga menjadi hukum kausalitas bagi munculnya apa yang dinyatakan oleh Allah. Fa innalahu ma'isyatan dhanka. Dia berhak mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit, kehidupan yang susah. Oleh karena itu, ketika kita bicara hari ini tentang ujian, tentang bala, tentang musibah, di satu sisi kita memahami bahwa ini adalah merupakan musibah, bala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada kita. Sebagaimana firman Allah, "Kulla yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa musibah kepada kita kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada kita. Memang betul ini adalah bagian dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi musibah yang menimpa kita tidak serta-merta kemudian menjadikan musibah itu menjadikan atau menyebabkan kehidupan kita kemudian serba susah. Manusia diberikan nalar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana masalah manajemen krisis. Ketika kita menghadapi krisis, maka krisis ini harus kita manage. Ketika kita menghadapi musibah, maka musibah ini harus kita manage. Kita tidak boleh menyalahkan musibah. Kita tidak boleh menyalahkan bala. Kita tidak boleh menyalahkan qada. Prinsipnya kita harus ridho, menerima musibah, menerima bala, menerima qada ini.
bahwa ini adalah merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akal kita diberikan cahaya bimbingan oleh Allah. Tapi tentu saja kembali kepada kita. Seperti firman Allah di dalam surat At-Talaq ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yattaqillah." Kalau kita bertakwa kepada Allah, yaj'al makhraja, Allah akan memberikan jalan, Allah akan memberikan solusi. Cahaya petunjuk ilahi itu akan datang kepada kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Di tengah musibah, di tengah ujian, Allah akan memberikan kita solusi, Allah akan memberikan kita jalan keluar. Apalagi ketika diuji oleh Allah, ketika kita mendapatkan musibah itu, kita sedang berjalan, kita sedang berjuang, kita sedang meniti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Malah di sana Allah menyatakan di dalam nas yang lain, walladzina jahadu fina. Mereka yang berjuang di jalanku. Ketika mereka berjuang di jalanku, Allah uji mereka dengan berbagai macam ujian. Allah berjanji, lanahdiyannahum subulan. Kami akan tunjukkan mereka subul, bukan hanya sabil. Allah menggunakan kata jamak subul, yang artinya berbagai-bagai jalan Allah akan buka. Di sini ada kesulitan, Allah akan tunjukkan jalan yang lain. Kuncinya adalah ketakwaan kita. Kuncinya adalah sandaran kita, keyakinan kita, husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya keimanan kepada Allah yang begitu luar biasa, ketika kita punya kesadaran untuk selalu bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan manifestasi, merupakan pancaran dari iman kita, merupakan pancaran dari ketakwaan kita, sebagaimana dalam surat At-Talaq tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah akan memberikan jalan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, masalahnya adalah iman kita, takwa kita yang tidak tebal, iman kita, ketakwaan kita yang tipis. Ketika kita tidak memiliki iman yang tebal, ketakwaan yang tebal, ketakwaan yang kuat, ketakwaan yang kokoh, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi, akan memberikan jalan kepada kita. Itulah mengapa ayat tadi dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah memberikan penegasan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bagaimana kita menjelaskan hubungan kausalitas antara ketaatan, antara ketakwaan dengan dibukakannya pintu-pintu rizki, pintu-pintu kebaikan tadi. Yang pertama, sebagaimana tadi disebutkan bahwa Allah sendiri menyatakan dibukanya pintu keberkahan dari langit dan bumi itu adalah merupakan hak prerogatif Allah. Dan hak prerogatifnya Allah itu dikaitkan dengan hukum sababiyah, dikaitkan dengan hukum kausalitas sebelumnya, yaitu adanya syarat walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Keberkahan itu dikaitkan dengan ketaatan, maka tidak ada keberkahan tanpa ketaatan. Orang tidak akan mungkin mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi kalau tidak ada ketaatan. Karena itu berkah disebutkan para ulama dengan ungkapan ziyadah fi kulli khair, tambahan pada setiap kebaikan. Begitulah berkah ada pada ketaatan. Oleh karena itu, ketika kita diberikan ujian oleh Allah, maka ujian ini bukan akhir segala-galanya. Karena boleh jadi ketika kita diuji dengan kesulitan, kita diuji dengan kekurangan, kita diuji dengan berbagai macam keterbatasan, tapi Allah berikan keberkahan di balik ujian itu karena ketakwaan kita. Maka kesulitan-kesulitan itu terasa ringan. Itu juga bagian dari keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana ketika di dalam peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menunjukkan kepada para sahabat, meskipun apa yang mereka bawa itu tidak banyak, apa yang mereka bawa itu hanya sedikit,
Tapi ketika apa yang Allah berikan itu barokah, maka yang sedikit itu ternyata cukup untuk dimakan oleh orang banyak. Itu adalah bagian dari keberkahan. Itulah yang disebut dengan az-ziyadah fi kulli khairin. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kunci keberkahan itu diberikan oleh Allah karena keyakinan, karena ketakwaan. Ketika kita yakin, ketika kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan itu akan diberikan oleh Allah. Dalam kondisi sulit, dalam kondisi terjepit, ketika kita bertakwa, ketika kita beriman kepada qada dan qadar, muncul sikap ridho, maka kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu kita rasakan sebagai bentuk, kita rasakan sebagai bentuk ketaatan. Dan ketika kita taat dalam kondisi sulit, Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita, membuat pikiran kita tidak sempit. Bayangkan kalau orang itu sudahlah hidup dalam kondisi kesulitan, secara materi dia kesulitan, kemudian pada saat yang sama tidak punya ketakwaan pada Allah, tidak ada sikap ridho kepada qada. Yang terjadi apa? Dunia ibaratnya sudah gelap. Yang terjadi kemudian bunuh diri. Yang terjadi kemudian seperti kasus beberapa hari yang lalu, ada orang tua yang kemudian membuang 5 anaknya ke sungai. Kenapa? Karena tidak bisa makan. Itu karena tidak ada takwa, karena tidak ada keimanan, tidak ada keyakinan kepada qada dan qadar. Ketika tidak ada keyakinan, tidak ada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk keyakinan kepada qada dan qadar tadi, ridho kepada qada dan qadar, itu tidak ada. Ketika itu tidak ada, dunia ini seolah-olah sudah berhenti, dunia ini seolah-olah ada kiamat, dunia ini seolah-olah sudah gelap. Disitulah maka kemudian yang muncul adalah sikap-sikap yang tidak terpuji. Bunuh diri, membuang anak, bahkan kemudian ada yang meracun anaknya dan begitu seterusnya. Ini situasi-situasi yang sulit yang dihadapi oleh manusia. Justru situasi seperti itu dihadapi oleh mereka di tengah pandemi seperti ini, bukan menyelesaikan masalah, malah semakin menjadikan masalah mereka semakin rumit, menjadikan masalah mereka semakin sulit. Karena itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, hubungan antara hukum kausalitas dengan ketaatan tadi dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ad-Dariyah misalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala pada surat Ad-Dariyah 22 sampai 23 menyatakan wafis sama rizqukum. Rizki kamu itu di langit. Rizki kita tidak di bumi. Ketika lockdown, tapi ketakwaan kita, tapi keimanan kita begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah di dalam ayat yang lain juga berjanji, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun hewan melata di muka bumi selama Allah memberikan nyawa, selama Allah memberikan kehidupan pada mereka. Illa 'alallahi rizquha, kecuali pasti rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Pertanyaannya kemudian bagaimana mungkin rezeki itu akan datang ketika kita tidak menggerakkan tangan kita, ketika kita tidak berikhtiar, ketika kita lockdown di dalam rumah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, inilah hubungan kausalitas kedua. Ada ikhtiar, ada hukum yang terkait dengan halat, terkait dengan situasi dan kondisi yang harus diciptakan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dengan bimbingan wahyu mengajarkan pada kita bagaimana hubungan antara rezeki tadi itu dengan ikhtiar. Ketika kita bicara dalam konteks pribadi, bagaimana caranya individu itu menjamin rezekinya, bagaimana individu itu agar rezekinya dia terjamin. Maka jalan yang pertama yang diajarkan oleh Islam, dia harus memiliki sikap tawakal. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan, "Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli." Kalau seandainya kamu tawakal pada Allah dengan tawakal sebulat-bulatnya, la razaqakumullah, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kamu. Kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Yaqtu khamasa wa ya'udu batana. Burung itu berangkat di pagi hari perutnya kosong dan kembali dalam keadaan perut kenyang. Begitulah Allah memberikan rezeki kepada burung. Kuncinya tawakal. Dan karena itu Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya membuat sistematika. Tawakal itu hanya ada ketika orang itu memiliki tauhid, memiliki keimanan, memiliki ketakwaan yang kuat.
Ketika orang itu memiliki tauhid, tauhidnya benar, maka pada saat itu konsekuensi dari tauhid yang benar tadi akan melahirkan sikap tawakal. Ketika dia memiliki sikap tawakal, dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa saja yang tawakal pada Allah, maka fahuwa hasbuh. Artinya bagi dia Allah itu sudah cukup. Ya, fahuwa hasbuh. Cukup Allah. Dia tidak akan berharap pada yang lain. Kenapa? Karena dia punya tawakal, punya sandaran. Sandaran dia siapa? Allah. Tidak ada yang lain. Bagaimana dia bisa begitu? Karena tauhid tadi. Dan tawakal ini, sebagaimana dalam hadis Bukhari tadi, menjadi kunci datangnya rezeki. Ini hubungan antara rezeki yang ada di langit dengan sikap tawakal yang dimiliki oleh manusia di bumi tadi. Disebutkan dalam hadis Bukhari, wa may yatawakkal 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqut tayr. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Oleh karena itu, rizki itu diberikan oleh Allah ketika orang itu memiliki tawakal yang bulat. 100%. Orang itu memiliki tawakal yang bulat kalau tauhidnya juga benar. Maka Imam Al-Ghazali membuat urutan tauhid, tawakal, baru kemudian rizki. Baru setelah itu, setelah rizkinya sempurna, ajalnya, dia akan datang. Maka jangan khawatir ketika orang itu diberikan nyawa oleh Allah, diberikan kehidupan oleh Allah. Jangan khawatir rizkinya tidak akan datang. Jangan khawatir rizkinya akan terhalang. Jangan. Maka di dalam surat Ad-Dariyat ayat 22, Allah menyatakan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizki kamu itu ada di langit. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kamu itu ada di langit. Bukan di bumi. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana hubungan antara rezeki di langit dengan ikhtiar kita di bumi? Ikhtiar ini adalah mengikhtiarkan keadaan, mengikhtiarkan situasi dan kondisi di mana Allah menurunkan rezeki. Tetapi kita tidak boleh punya keyakinan bahwa seolah-olah rezeki itu diberikan oleh Allah semata-mata karena ikhtiar kita, tidak. Betapa banyak orang yang berangkat di pagi hari, kemudian pulang di sore hari, sama berangkatnya di rumah. Ada beberapa orang tetapi rezekinya bisa berbeda-beda. Apa yang menentukan berbeda? Itu karena yang memberikan rezeki adalah Allah. Bukan karena ikhtiar mereka. Padahal ikhtiar mereka sama. Dari berangkat dari rumah sampai ke tempat kerja tadi boleh jadi sama. Tetapi rezekinya bisa jadi berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena rezeki itu di tangan Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Maka kemudian Allah bersumpah di dalam surat Ad-Dariyat 23. Allah menyatakan, fawarabbis sama'i wal ardi, demi Tuhan langit dan bumi. Innahu, sesungguhnya rizki yang ada di langit. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu. Innahu lahakun, itu pasti. Nislam anakum tantikun, seperti kamu bicara dengan mulut kamu. Seperti kamu bicara. Begitulah Allah membuat perumpamaan. Artinya apa? Kepastian datangnya rizki seperti kepastian kita bicara dengan mulut kita. Pasti. Pasti. Tidak akan ada. Maka ketika ayat ini disampaikan oleh Al-Asma'i kepada seorang Badui. Orang Badui ini bukan ahli bahasa. Al-Asma'i ini adalah seorang ulama besar ahli bahasa. Orang Badui ini begitu mendengarkan ayat ini, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Maka orang Badui ini langsung membagikan semua yang ada di tangan dia. Al-Asma'i terkejut ketika melihat apa yang dilakukan oleh orang Badui ini. Karena orang Badui itu memahami bahwa rezeki itu di langit, bukan di tangan dia. Apa yang kemudian dilakukan oleh orang Badui tadi? Dia bagikan semua yang dia pegang. Dia bagikan semua harta dia. Al-Asma'i bertanya, kenapa kamu habiskan uangmu? Kenapa kamu habiskan hartamu? Kata orang Badui itu, bukankah Allah menyatakan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, rezeki kamu itu ada di langit, dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu itu semua ada di langit? Apa yang ada di tanganku ini bukan rezeki yang sesungguhnya. Apa yang harta yang ada dalam genggamanku ini bukan rezeki yang sesungguhnya. Al-Asma'i yang seorang ulama besar ahli bahasa itu tertegun melihat bagaimana orang Badui itu memahami ayat tadi. Sampai kemudian berpisahlah Al-Asma'i dengan orang itu. Suatu ketika, pada saat beberapa tahun kemudian Al-Asma'i berangkat naik haji bersama Harun Ar-Rasyid. Karena kita tahu Harun Ar-Rasyid biasanya haji tahun ini, tahun depan beliau melaksanakan jihad, tahun depannya lagi haji. Begitu terus-menerus.
selama kurang lebih 23 tahun ketika menjadi khalifah. Ketika tahun itu naik haji, Al-Asma'i bersama Harun ar-Rasyid sedang tawaf. Tiba-tiba ketemu dengan orang Badui tadi, yang pada saat yang sama berada di Baitullah. Orang Badui itu kemudian bertanya kepada Al-Asma'i, Anda Asma'i yang dulu pernah ketemu? Ya. Kemudian orang Badui itu meminta kepada Al-Asma'i, coba lanjutkan ayat yang dulu Anda bacakan pada saya. Ketika diminta untuk melanjutkan ayat itu, maka dibacakanlah surat Ad-Dariyat ayat 23 yang bunyi tadi, dimulai dengan sumpah, fawarabbis sama'i, demi Tuhan langit, wal ardi, dan bumi. Allah memulai ayat ini dengan sumpah. Ketika orang Arab memahami kalimat dimulai dengan sumpah, itu menunjukkan ada penegasian sebelumnya, ada keadaan yang sebelumnya seolah-olah dinegasikan, maka kemudian Allah memulai dengan sumpah. Apa yang terfikir oleh orang Badui tadi? Seolah-olah apa yang telah dilakukan sebelumnya itu tidak dipercaya oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dia sudah memberikan hartanya, semua diinfakkan. Maka orang Badui ini seperti merasa, apa gerangan yang membuat Allah sampai bersumpah seperti itu? Apakah apa yang telah aku lakukan sebelum ini, yaitu membelanjakan harta tadi, itu dianggap belum cukup? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ayat itu mengatakan begitu, dan orang Badui itu meyakini, sehingga dia akhirnya infakkan hartanya tadi, dihabiskan, karena dia yakin rezeki itu di tangan Allah. Ketika Al-Asma'i membacakan ayat itu sampai kemudian selesai, fa warabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Maka orang Badui itu begitu selesai ayat tadi dibacakan, kemudian di dalam hatinya muncul pertanyaan, apa yang membuat Allah sampai bersumpah sedemikian rupa? Bersumpah dengan menggunakan dirinya. Rabbis sama'i wal ardi. Tidak hanya dengan sumpah, Allah juga menyatakan innahu dengan menggunakan taukid penegasan. Lahaqqun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini. Kalimat yang begitu dalam dipahami oleh orang Badui tadi, seolah-olah menggambarkan ada sesuatu dalam tanda petik yang kemudian membuat Allah bersumpah sedemikian rupa. Apa yang terjadi kemudian? Orang Badui itu akhirnya pingsan dan meninggal pada saat itu. Begitu dia merasa apa yang dia lakukan tadi itu begitu dahsyat. Apa yang dia dengarkan dari Al-Asma'i tadi, pengaruhnya begitu luar biasa. Begitulah orang Badui tadi memahami ayat tentang rezeki. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun fa warabbil ardi. Dan ketika Allah sudah bersumpah fa warabbis sama'i wal ardi, maka demi Tuhan langit dan bumi, innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Begitulah luar biasanya ayat ini berpengaruh kepada orang Badui tadi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Badui ini paham betul bagaimana rizki itu di tangan Allah. Di satu sisi ada hukum hal yang kemudian kita pahami. Orang Badui ini paham betul ketika ayat tentang rizki tadi disampaikan bahwa semua yang ada dalam genggaman kita bukanlah rizki yang sesungguhnya. Karena rizki kita yang sesungguhnya adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, apa hubungannya antara hukum ikhtiar, hukum kausalitas yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 96 tadi itu? Walau anna alal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ayat ini menjelaskan kepada kita, karena rizki itu di tangan Allah, karena rizki itu ada di langit, dan Allah membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Bagi Allah mudah sekali. Tapi syaratnya, kuncinya, amanu wattaqu, harus beriman dan bertakwa. Dalam surat At-Talaq tadi Allah juga menghubungkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang itu kalau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia solusi, Allah akan berikan dia jalan keluar dalam kondisi sesulit apapun. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya? Itu ketika kita bicara dalam konteks pribadi. Kuncinya tauhid. Yang kedua, tawakal.
Yang ketiga, rizki tadi itu datang ketika kita tawakal, kita bulat pada Allah. Baru setelah rizki kita disempurnakan, ajal akan datang. Begitu urut-urutannya menurut Imam Al-Ghazali. Itu dalam konteks individu. Ketika kita bicara, bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita. Tetapi jangan lupa, ada hukum yang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Apa? Yaitu hukum hal, hukum tentang keadaan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila salat Jumat sudah selesai, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan kamu carilah anugerah Allah. Itu menunjukkan apa? Ada hukum hal yang Allah perintahkan, mencari nafkah dan sebagainya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya hal itu bisa diwujudkan ketika lockdown dilakukan, ketika PSBB dilakukan? Disinilah konteks yang kedua. Apa itu? Yaitu bagaimana menghubungkan antara iman dan takwa dengan Allah dan solusi di bumi tadi. Bayangkan, Allah sudah berjanji ketika orang di bumi itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Dia menjalankan perintah Allah, dia menjalankan syariat Allah. Bagaimana caranya? Coba bayangkan ketika di bumi dilakukan lockdown, di bumi dilakukan pembatasan berskala besar misalnya. Pada saat yang sama, ketika kita secara kolektif melakukan pembatasan berskala besar, kemudian pembatasan berskala besar itu dibangun berdasarkan ketakwaan pada Allah. Bagaimana caranya? Lihatlah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sakit dikarantina, yang sakit dipisahkan dari yang sehat, kemudian yang sehat mereka tetap bisa bekerja. Kemudian mereka bekerja tadi supaya kemudian mereka tidak dihinggapi virus dan sebagainya. Mereka harus senantiasa menjaga. Menjaga apa? Kebersihan. Menjaga apa? Kehalalan. Menjaga apa? Ketaatan. Insya Allah ketika mereka melakukan semuanya itu, Allah akan jaga. Maka yang sakit diobati. Yang sehat tetap menjalankan kewajibannya. Pada saat yang sama, kalaulah seandainya, katakanlah misalnya, negara harus menetapkan seperti tadi. Mungkin ada kampung, mungkin ada kawasan tertentu, seperti sekarang ada yang namanya zona merah dan sebagainya. Sehingga dikhawatirkan, dimungkinkan adanya penularan secara masif. Maka negara juga punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk apa? Melakukan pengecekan, melakukan pemeriksaan. Kalau negara menjalankan kewajibannya, dan itu kembali pada konsekuensi iman dan takwa tadi. Karena orang yang punya amanah kekuasaan itu akan ditanya oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Ketika dia menjalankan amanah tadi dengan baik, maka dia tidak akan membiarkan celah tindakan penyebaran tadi itu bisa terjadi. Maka bagaimana caranya dia menutup celah tadi? Negara akan melakukan tes, negara akan memastikan mana yang sehat dan mana yang tidak sehat. Seperti dalam hadis Nabi. Ketika itu dilakukan dan negara menjalankan kewajibannya dengan benar, itu artinya apa? Artinya ada hubungan antara amal di bumi yang dilakukan oleh negara tadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia menjalankan itu karena perintah Allah, dia menjalankan itu karena wahyu, dia menjalankan itu karena syariat. Itulah yang disebut dalam istilah Al-Alamah Al-Qadi Syekh Taqiyuddin Al-Amhani rahimahullah dengan istilah masul mada birruh, menghubungkan antara materi dengan ruh. Perbuatan kita, social distancing, physical distancing, isolasi, itu adalah perbuatan fisik. Kemudian ketika kita melakukan itu, negara punya kewajiban untuk apa? Memastikan mereka tidak mati kelaparan. Bagaimana? Dengan cara memberikan distribusi, memenuhi kebutuhan sandang mereka, papan mereka, pangan mereka. Kalau mereka ada yang sakit, negara menjamin keselamatan mereka, kesehatan mereka. Kalau seandainya negara menjalankan itu dengan sebagai konsekuensi atau menjadi bagian dari konsekuensi bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amanah. Karena ini adalah bagian dari ketaatan pada Allah. Apa yang terjadi kemudian?
maka mereka-mereka yang tinggal di bumi tadi akan mendapatkan keberkahan dengan diterapkannya ketentuan, dengan diterapkannya aturan seperti itu. Dan akhirnya apa? Apa yang Allah janjikan dalam surat Al-A'raf ayat 96 tadi. Walau anna alal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk suatu negeri itu bertakwa, beriman dan bertakwa, rakyatnya bertakwa, pemimpinnya bertakwa, menjalankan syariat semua. Mereka yang sakit tidak ingin menyebarkan penyakitnya kepada orang lain, dia taat. Dan pada saat dia melakukan isolasi, atau pada saat dia melakukan karantina, atau pada saat dia melakukan PSBB itu, negara menjalankan kewajibannya dengan mendistribusikan apa yang menjadi kebutuhan pokok mereka. Persis seperti yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Persis seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah, jangankan manusia, burung pun ketika salju turun di Turki, di wilayah Bursa, ketika salju menutupi gunung, Umar bin Abdul Aziz perintahkan penduduk setempat untuk apa? Menaburkan gandum di atas salju yang menutupi gunung itu, supaya apa? Burung-burung yang ketika itu mau mencari makan, masih ada akses makanan. Apa dasarnya? Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kita nanti takut ditanya oleh Allah ketika ada burung yang kelaparan karena tidak ada akses makanan pada saat salju turun. Subhanallah. Itu karena imamnya bertakwa, karena rakyatnya bertakwa. Pemimpin yang bertakwa, negara yang menjalankan ketakwaan tadi itu, memerintahkan pada rakyatnya, dan rakyatnya bertakwa, memenuhi apa menjadi kewajiban dia. Kenapa? Karena sama-sama takut nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kalian semuanya adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap urusan kalian, terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Subhanallah. Kesadaran itulah yang kemudian membentuk tanggung jawab kolektif. Umat Islam adalah umat yang luar biasa. Sudah kenyang dengan ujian, sudah kenyang dengan musibah, sudah kenyang dengan bala. Bahkan sudah kenyang dengan berbagai macam pembantaian. Itu yang dialami oleh umat Islam. Tetapi umat ini adalah umatul khair. Umat ini adalah umat yang luar biasa. Andai bukan umat Islam karena akidahnya yang luar biasa. Andai kalau bukan umat Islam karena ketakwaannya, karena tawakalnya, karena keyakinannya kepada qada dan qadar, maka tidak ada yang bisa bertahan sebagaimana yang dialami oleh umat Islam. Tidak ada bangsa-bangsa di muka bumi ini yang bisa bertahan sebagaimana umat Islam ketika mereka menghadapi ujian, menghadapi berbagai macam pembantaian, berbagai macam tekanan, berbagai macam ujian-ujian. Mereka dibantai oleh Tatar lebih dari 1,5 juta orang. Darah membanjiri Baghdad ketika itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka bangkit kembali. Lihatlah apa yang terjadi di Spanyol. Ketika mereka mengalami inkuisisi, apa yang terjadi kemudian? Mereka bangkit kembali. Itu sejarah umat Islam. Ketika pada zaman Umar, banyak sahabat-sahabat berguguran kena wabah. Apa yang terjadi kemudian? Mereka bangkit kembali. Itulah sejarah umat Islam. Lihatlah pada saat peristiwa Perang Salib, bagaimana korban mereka. Tapi apa terjadi kemudian? Mereka bangkit kembali. Bahkan ketika kekhalifan Abbasiyah mengalami perpecahan yang luar biasa, sehingga menjadikan kekuasaan Abbasiyah tadi itu sangat lemah. Umat ini tetap umat yang terbaik. Umat ini tetap umat yang luar biasa. Umatul khair. Umat ini kemudian mereka memberikan effort mereka, memberikan apa yang mereka miliki. Untuk apa? Menghadonah negara. Untuk apa? Menghadonah bagian-bagian tubuh yang sakit yang lain tadi. Ketika umat Islam di Spanyol menghadapi apa yang dialami oleh kaum muslimin Spanyol dari orang-orang Kristen, orang-orang Murabitun, mereka datang membantu. Begitulah kondisi kaum muslimin. Dan itulah kenyataan yang dialami oleh umat Islam. Umat Islam sudah kenyang dengan berbagai macam ujian. Umat Islam sudah kenyang dengan berbagai macam musibah. Umat Islam sudah menjadi kebiasaan mereka mengalami berbagai macam bala. Tetapi justru disitulah letak kehebatan umat Islam. Tidak ada kekuatan yang begitu luar biasa kecuali yang dimiliki oleh umat Islam. Ujian, bala, musibah itu justru menunjukkan ketangguhan mereka. Tidak mungkin ada satu bangsa, tidak mungkin ada satu umat yang memiliki ketangguhan kalau mereka tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyaksikan bagaimana ketika negara-negara barat porak-poranda, ekonominya hancur, hubungan sosial mereka hancur. Lihat apa yang terjadi di Amerika, penjaraan di supermarket-supermarket.
Bahkan kemudian tidak sedikit terjadi kasus perampokan, kasus pembunuhan, konflik sosial, keretakan hubungan. Kenapa itu semuanya terjadi? Karena mereka bukan umat, bukan bangsa yang kuat sebagaimana umat Islam. Umat Islam menjadi begitu kuat. Ujian, musibah, bala, itu adalah bagian dari qada Allah. Yang silih berganti bisa datang dan pergi, menimpa mereka. Apa membuat mereka begitu luar biasa? Karena mereka punya akidah yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Mereka punya keyakinan yang keyakinan itu tidak dimiliki oleh orang lain. Oleh bangsa lain. Apa itu? Keyakinan kepada Allah, keyakinan pada tawakal, keyakinan pada Allah sebagai al-wakil, keyakinan pada qada dan qadar, keyakinan kepada ajal, keyakinan bahwa tidak ada kematian kecuali dengan datangnya ajal, keyakinan rizki itu di tangan Allah. Itu yang membuat mereka luar biasa. Umat Islam ditempa oleh zaman, ditempa oleh keadaan, sehingga menjadikan umat yang begitu dahsyat. Bahkan kalau seandainya mereka menghadapi kematian pun, bagi mereka kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian di jalan Allah, kematian ketika mereka menghadapi wabah, bukan sesuatu yang mereka takutkan. Bahkan Nabi SAW menyatakan, man mata fit ta'uni fahuwa syahid. Siapa saja yang mati karena terkena ta'un, maka dia mati syahid. Mereka tidak takut. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, itulah kekuatan Islam. Itulah yang menjadikan kemudian Allah menurunkan keberkahan tadi. Seandainya terkoneksi antara iman dan takwa tadi itu, semua itu terintegrasi dalam kehidupan umat ini. Umat ini sudah pernah mengalami berbagai macam situasi. Tetapi karena mereka imannya kuat, tetapi karena mereka keyakinannya kepada Islam itu begitu luar biasa, solusi-solusi itu datang dari pikiran-pikiran jernih mereka, karena petunjuk dari Allah, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Begitu kata Allah. Allah berjanji memberikan solusi, Allah berjanji memberikan inspirasi, Allah berjanji memberikan jalan keluar. Para khalifah di masa lalu tidak pernah mengalami kesulitan ketika mereka dihadapkan pada ujian-ujian seperti ini. Kenapa? Karena mereka bersandar pada Allah. Kenapa? Karena ketika mereka beriman, ketika mereka bertakwa, mereka memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Allah memberikan pertolongan pada mereka. Dan itulah yang digambarkan di dalam hadis qudsi. Bahwa ketika hamba itu mendekat kepada Allah, dengan shibran, satu jengkal, maka Allah akan mendekat kepadanya satu dhira', satu hasta. Dan ketika kita mendekat kepada Allah satu hasta, Allah akan mendekat kepada kita lebih cepat lagi. Dengan berjalan, dengan melangkah. Dan ketika kita mendekat pada Allah dengan melangkah, Allah akan menyambut kita dengan berlari. Demikian juga ketika kita dekat dengan Allah, Allah akan menjadi penglihatan kita, Allah akan menjadi pendengaran kita, Allah akan menjadi akal dan pikiran kita. Itu maknanya apa? Maknanya seorang pemimpin ketika dia bertakwa kepada Allah, dia dekat dengan Allah, solusi-solusi itu akan datang. Maka ujian-ujian seperti ini adalah bagian dari kehidupan. Tetapi karena mereka memiliki kedekatan dengan Allah, Allah memberikan bimbingan pada mereka, Allah memberikan taufik pada mereka, Allah memberikan petunjuk pada mereka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itulah yang dialami oleh para khalifah di masa lalu. Lihat apa yang terjadi pada zaman Abbasiyah. Ketika wabah seperti ini terjadi, para khalifah ketika itu memastikan apakah ada rakyatnya melakukan maksiat di negerinya, di wilayahnya. Ketika itu ada, maka tempat-tempat maksiat diminta untuk segera ditutup. Kemaksiatan segera dihentikan. Dan begitu tempat-tempat maksiat tadi ditutup, begitu kemaksiatan tadi itu dihentikan, apa yang terjadi kemudian? Wabah itu pun hilang, pertolongan Allah datang. Solusi-solusi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan keluar yang Allah berikan dengan caranya. Subhanallah. Inilah hubungan antara hukum kausalitas, hukum yang terkait dengan halat, keadaan, situasi dan kondisi yang dilakukan manusia di muka bumi ini, dan bagaimana hubungannya dengan pintu-pintu keberkahan yang dibukakan Allah dari langit dan bumi tadi. Ini adalah soal keyakinan. Tetapi ketika kita tidak punya keyakinan seperti itu,
maka seolah-olah semuanya buntu, seolah-olah semuanya gelap. Dan akhirnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah meniru, yang kita lakukan adalah mengcopy paste dari apa yang dilakukan oleh orang-orang barat. Padahal mereka tidak memiliki akidah sebagaimana kita. Mereka tidak memiliki solusi sebagaimana solusi yang diberikan oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendatangkan tiba-tiba solusi itu kepada kita ketika kita tidak melakukan ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah mengubah keadaan kita dari sakit menjadi sembuh karena kita berikhtiar. Karena ada ikhtiar yang kita lakukan untuk mendapatkan kesembuhan itu. Ketika kita sekarang menghadapi pandemi, musibah seperti ini, musibah ini tidak akan segera berakhir dari kehidupan kita kalau kita tidak pernah berikhtiar untuk mengakhiri musibah ini. Maka ketika kebijakan itu dilakukan dengan dasar iman, dengan dasar ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan buntu itu akan dibuka oleh Allah. Mungkin orang yang tidak punya keimanan, dia tidak punya basirah, mata hati. Tetapi mereka yang dipancari iman, yang kokoh di dalam dirinya, yang kuat di dalam hatinya, di dalam kalbunya, di situ Allah akan memberikan basirah. Dia bisa menembus batas yang orang lain tidak tahu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kembalilah kepada kunci utama. Walau anna 'alal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna, pasti dengan mudah kami akan bukakan barakatim minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi Allah kemudian menyayangkan karena ternyata mereka tidak beriman dan bertakwa. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, sayangnya mereka ini berdusta. Sayangnya mereka tidak percaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan tadi. Kausalitas atau hukum keadaan yang seharusnya mereka penuhi, tidak mereka penuhi. Tidak beriman, tidak bertakwa. Bagaimana mungkin mereka meminta pertolongan kepada Allah? Allah menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Allah menurunkan syifa. Sangat sulit dibayangkan. Apa yang terjadi kemudian? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka karena apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Terakhir, saya ingin sampaikan, mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana mungkin dengan orang yang tidak beriman dan bertakwa tetapi diberikan kemudahan? Maka dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Falamma nasu ma dzukkiru, ketika mereka lupa dengan apa yang dijadikan peringatan pada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, kami bukakan pada mereka pintu-pintu kenikmatan, pintu-pintu kebaikan dari berbagai penjuru. Hatta idza farihu, ketika mereka sudah bangga, ketika mereka sudah senang, mereka sudah euforia dengan kemajuan, dengan berbagai macam kebaikan tadi. Akhadnahum baghtatan, kami adab mereka tiba-tiba. Fa idahum mublisun. Apa yang terjadi kemudian? Mereka akhirnya kelimpungan, mereka akhirnya kebingungan. Kenapa kok tiba-tiba? Dan itulah yang kita lihat hari ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang kita lihat hari ini dengan fenomena virus COVID-19 ini, dengan fenomena pandemi corona yang terjadi di hampir seluruh dunia hari ini, membukakan mata kita. Apa? Bahwa sesungguhnya ada yang salah dengan tatanan kehidupan dunia hari ini. Kerapuan, bahkan kemudian bagaimana kerusakan-kerusakan, kebobrokan yang terjadi ditunjukkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sesungguhnya momentum bagi orang-orang yang beriman. Momentum untuk menginsafi, untuk menyadari, kemudian menguatkan hubungan kita dengan Allah, agar kemudian Allah memberikan solusi, Allah memberikan jalan keluar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Allah memberikan bala, Allah memberikan ujian, Allah sesungguhnya ingin mengingatkan kita
Tetapi sayang, terkadang kita diingatkan oleh Allah, kita tidak sadar. Allah ingin agar kita memanggilnya, Allah ingin agar kita berdoa kepadanya, Allah ingin agar kita mendekat kepadanya. Tetapi sayang, seringkali ketika musibah, ujian itu datang, kita pun tidak mendekat kepada Allah. Ini yang justru menjadi musibah atas musibah. Kita sudah mendapatkan musibah yang begitu luar biasa dahsyatnya. Ditambah lagi dengan musibah karena kita tidak ingat, kita tidak sadar dengan musibah ini menjadikan kita dekat dengan Allah. Justru malah sebaliknya, bahkan ada yang bahkan membuli, bahkan kemudian mencaci, mencela Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Karena itu sikap terbaik bagi kita dalam situasi seperti ini, menguatkan hubungan antara langit dan bumi tadi. Hubungan kita yang ada di bumi, kita kuatkan hubungannya dengan langit. Dan itulah cara satu-satunya agar Allah menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Ketika hubungan kita yang di bumi dengan di langit tadi kita kuatkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kita. Hal-hal yang mungkin tidak terbayang oleh kita, Allah akan berikan. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tadi sudah memberikan gambaran, sudah memberikan apa yang Allah akan berikan ketika hambanya itu dekat dengannya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kunci bagaimana kita membuka pintu langit agar ketika kita hidup dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah di bumi, karena bumi di lockdown tadi, tidak membuat kita seolah-olah sudah berada dalam kondisi atau berada pada titik nadir, berada pada situasi yang sangat sulit. Sebaliknya, ketika kita membangun kekuatan kita dengan Allah, idroksilah bila kita, kedekatan kita dengan Allah, disitulah kita merasakan kekuatan kita luar biasa. Disitulah kita merasakan ketenangan luar biasa. Di tengah kesulitan, ketika kita bersandar pada Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan pada kita. Tapi ketika kita diuji oleh Allah, kita tidak mendekat pada Allah, maka ini sekali lagi menjadi musibah atas musibah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kuncinya kembali agar kita mendekat, agar kita menerapkan syariat secara kafah. Karena itulah satu-satunya kunci yang menjadi connecting kita dengan Allah. Ketika kita menerapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala titahkan, hubungan antara kita dengan Allah kita kuatkan. Pada saat itu berarti setiap yang kita lakukan semuanya terkoneksi dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing jalan kita. Apalagi ketika kita hari-hari kita berjuang di jalan Allah. Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jalan-jalan itu akan ditunjukkan oleh Allah. Bukan hanya satu jalan, tapi banyak jalan akan dibentangkan oleh Allah di hadapan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kebaikan itu untuk kita. Selain meningkatkan kekuatan hubungan kita dengan Allah dengan berbagai macam ikhtiar yang sudah dilakukan, sisi lain yang jangan dilupakan adalah bagaimana kita mengetuk terus-menerus pintunya Allah. Mengetuk terus-menerus. Seperti kata Al-Hasan Al-Basri, Man kathra tarkul bab, yushiku ayyaftahalahul bab. Siapa yang banyak mengetuk pintu, maka dia pasti akan dibukakan pintu itu. Bagaimana caranya? Supaya pintu langit itu terbuka. Selain kita mengetuk dengan ketaatan kita, dengan ketakwaan kita, dengan keimanan kita, maka kita juga mengetuk pintu langit itu dengan doa-doa kita. Doa-doa terbaik. Wirid-wirid kita. Zikir-zikir kita. Amal-amal soleh kita yang kita lakukan dengan istiqomah. Itu akan membuka pintu langit. Itu akan menjadikan Allah mengasihi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.